Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat, kita tetap mau belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia hidup bukan cuma dari makanan jasmani, tetapi juga dari makanan rohani. Kalau kita makan nasi untuk memenuhi kebutuhan dari jasmani kita, dan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan ilahi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengetahui akan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik Menerima hari ini yang akan kita bahas adalah teguran Allah. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah teguran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu tentang jamu. Jadi, jamu merupakan obat-obatan yang dibuat dari tumbuhan herbal. Ya, biasanya orang memilih jamu karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan obat-obatan yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Sehingga jamu di Indonesia itu cukup laris. Bahkan ada banyak sekali kios-kios jamu yang bertebaran di sepanjang jalan, dan itu juga menjadi rujukan dari orang-orang yang mencari obat. Terutama orang-orang yang merasa obat-obatan yang berasal dari herbal itu lebih aman dibandingkan obat-obatan dari zat kimia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jamu itu sebenarnya rasanya adalah pahit. Ya. Tetapi sekalipun rasanya pahit, tapi jamu itu menyembuhkan. Jamu itu menyehatkan. Memang pahit, tetapi itu menyembuhkan dan menyehatkan. Kadang-kadang dicampur dengan telur, dicampur dengan madu, ya, untuk memberikan efek penyembuhannya yang lebih lagi dan bisa membuat kuat tubuh, bisa menyegarkan tubuh. Tapi yang penting bahwa minum jamu sekalipun pahit, tapi itu memberikan manfaat, ya, yang menyembuhkan dan menguatkan tubuh, memulihkan kesehatan tubuh. Demikian juga teguran Allah itu memang pahit, tapi teguran Allah yang mendidik itu akan membuat dan menyehatkan rohani kita. Ya, memang kadang-kadang Allah perlu menegur supaya kita bisa berbahagia. Perlu menegur supaya kita menyadari kesalahan kita, sehingga kita tidak mengulangi lagi segala kesalahan kita. Jadi menegur dengan tujuan mendidik adalah sesuatu yang kerap kali Allah lakukan. Memang terasa pahit, tetapi itu bermanfaat untuk memulihkan kembali kerohanian kita, supaya kita tidak berbuat dosa. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan di dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-17, Ayub pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Di sini dikatakan manusia yang ditegur Allah dikatakan berbahagia. Jadi teguran Allah itu mendatangkan kebahagiaan. Karena tujuannya Allah menegur supaya jalan kita yang bengkok itu kembali menjadi lurus.
supaya kesalahan kita tidak kita lakukan. Bahkan dikatakan di sini teguran Allah itu merupakan didikan dari Yang Maha Kuasa. Teguran Allah itu mendidik kita. Jadi jangan kita merasa bahwa ketika ditegur oleh Allah, bahwa Allah membenci kita. Tidak. Justru Allah ingin mendidik kita supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Demikian juga firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 11, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Jadi didikan Tuhan tidak boleh kita tolak. Kita nggak boleh bosan akan peringatan-peringatan daripada Tuhan. Jadi teguran Tuhan maupun didikan Tuhan atau peringatan Tuhan itu tujuannya adalah baik, supaya kita tidak melakukan kesalahan, pelanggaran, atau dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi teguran Allah itu memang pahit, tapi tujuannya adalah untuk mendidik. Tujuannya adalah untuk memperingati kita, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak Tuhan melakukan perbuatan dosa. Kami tahu ketika kami berdosa, Allah pasti akan menegur kami. Tapi tujuannya adalah untuk mendidik kami, bukan untuk menjerumuskan kami atau menjatuhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.